Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tyas Mirasih dan Raiden Sujono atau Raiden Soe. Nah, ini perpisahan yang bukan nggak diharapkan ya. Kalau perpisahan nggak pernah diharapkan, tapi ini perpisahan yang kita nggak pernah tahu. We didn't see it coming gitu. Ini selama 4 tahun mereka menikah, tiba-tiba mengajukan satu permohonan gugatan untuk bercerai oleh si pria. Ya memang kalau dalam mungkin Islam itu memang laki-laki yang harus menalak nih ya. Tapi ini jadi satu pertanyaan karena nggak pernah ada berita apapun. Nah, kita tahu bahwa Tyas Mirasih ini adalah seorang wanita yang terkenal memiliki mantan yang mungkin artis dengan mantan paling banyak kali ya, yang terekspos. Dan di sini tersebut nama Bam Samson, Lembu Club 80s, terus kemudian Raffi Ahmad, terus ada lagi Tria Changchuters, Syamsir Alam, Kate Fung, terus kemudian yang terakhir ini ya, ini tadi akhirnya dinikahi Raiden Sujono, tapi akhirnya jadi mantan juga, tapi mantan suami. Nah, orang-orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan perpisahan mereka? Kita langsung akan lihat. Dan di sini kalau saya lihat, ini fakta-fakta yang ada itu menunjukkan mereka ini tuh walaupun sedang mengurus perceraian, sepertinya mereka ini masih tetap ya menganggap kalau kehidupan masih berlanjut dan mereka ini masih serumah loh. Ini seperti kita ketahui dari pendaftaran gugatan itu tadi, mereka berdua masih tinggal di daerah Mampang Pela. Dan kalau kita lihat di Instastory mereka berdua, mereka masih tinggal di rumah yang sama. Seakan-akan memang nggak terjadi apa-apa. Yang cowoknya ini tetap rajin berolahraga karena memangnya kondisinya PPKM seperti ini. Dia yang terkenal sebagai drummer dari band namanya Rocks ini tadi. Ini tampak nggak melakukan satu hal yang di luar kebiasaan. Tyasnya pun masih tetap dengan endorsannya, katanya sedang isoman sih, dan masih ditemani juga oleh suaminya, masih suami ya, karena belum dikabulkan untuk bercerai. Jadi kalau saya pikir ini mereka berdua ini nggak ada masalah yang akhirnya harus membuat mereka ini berpisah. Nah, apakah ada masalah pihak ketiga? Kalau saya bilang sih ada ya, dan bukan hanya pihak ketiga, mungkin keempat, kelima, dan keenam. Kayaknya ada satu cinta yang terbagi. Sama siapa? Sama kucing. Yang cowok ini ternyata seorang cat lovers, dan akhirnya ya Tyas Mirasih di sini juga ikutan di situ. Tapi apakah benar ada orang ketiga di sini? Saya bilang enggak ada orang ketiga. Mereka melakukan ini itu karena sesuatu yang akhirnya ya terjadi dan mereka tidak sadari ini. Dan akhirnya pun mereka melakukan ini adalah sesuatu yang mereka itu tidak pernah rencanakan akan terjadi. Dan kalaupun ini terjadi, saya lihat dari kartu ini tidak ada orang ketiga dan mereka berpisah karena ada ya mungkin kita lihat yang menggunakan kartu ini betul atau tidak, tetapi yang pasti di sini ini bukan orang ketiga. Awalnya kita harus tahu bahwa sepertinya mereka ini menikah itu karena mungkin banyak kesamaan. Kesamaannya mungkin saja kalau yang cowok ini mungkin mantannya banyak juga ya kali ya, saya nggak tahu. Tapi sebagai band, sebagai personil dan drummer band Rocks yang kalau saya pikir ya wah pasti ini grupinya banyak. Mungkin pas mereka ketemu ini, mereka ini terus mikir ya sudahlah, kita udah sama-sama juga berumur, kenapa nggak kita bareng aja jalani pernikahan. Dan mungkin dengan barengnya itu tadi mereka akan menemukan purpose. Jadi kalau saya pikir dengan kesamaan yang ada, mereka menikah ini bukan karena mereka memiliki tujuan yang sama, tapi berusaha untuk mencari kesamaan. Dan nggak ada yang salah dengan hal itu. Banyak teman-teman saya yang akhirnya menikah bukan karena mereka mantap menikah, tapi siapa tahu dengan pernikahan ini mereka akan menemukan cinta yang sebenarnya. Dan saya pikir ini yang sebenarnya terjadi dan mereka sudah coba dan akhirnya ternyata ya mereka memutuskan sesuatu yang berbeda. Ini terlihat karena setelah mereka itu menikah, mereka ini tampak menjalani kebersamaan dan nggak ingin mengikuti rules orang-orang yang harus nikah, terus kemudian punya anak, terus kemudian ya menjadi tua dan sebagainya, masih rajin olahraga. Tyas pun masih sibuk untuk main di FTV karena dia terkenal sebagai Ratu FTV. Yang cowoknya juga sempat untuk mengajar band para bos-bos BUMN dan para menteri waktu itu. Ini adalah satu hal yang memang seru sih, tapi akhirnya mungkin setelah mereka menjalani ini, mereka itu ya karena akhirnya nggak melakukan ritual sebagai sebuah keluarga, akhirnya mereka menemukan bahwa oh ternyata panggilannya ini berbeda. Saya pikir ini terjadi, dan jika ternyata untuk kalian semua yang tinggal di Jakarta pasti mengalami hal yang sama. Akhirnya kalau saya bilang mereka berdua ini terhanyutkan oleh aktivitas sendiri-sendiri. Secara nggak langsung bukannya cari duit ya, tapi asik untuk melakukan kegiatannya masing-masing.
Saya pun dengan istri saya nyaris seperti ini. Bahkan kami pun sampai 7 tahun akhirnya baru memiliki momongan, itu karena di awal itu menunda, seru banget. Pergi keluar kota, saya perform di mana, istri saya di mana, dan sebagainya. Ya mungkin kalau saya pikir ini yang menyebabkan akhirnya mereka terus kemudian berpisah. Jadi kalau ditanya, apakah penyebabnya karena anak? Ya, karena anak. Tapi bukan karena nggak bisa lahir anak. Tapi kalau saya pikir di sini karena mereka nggak cepetan punya anak, makanya nggak ada sesuatu yang mengharuskan mereka ini untuk selalu bareng. Itu yang. Dan kalau memang ternyata tadi perkiraan saya, betul kok. Ini bukan karena permasalahan keturunan atau tidak bisa memberikan keturunan. Tapi lebih karena mereka ini memiliki sebuah prinsip yang ternyata berbeda. Dan mereka sebaiknya berpikir kalau mereka akan menjalani apapun yang mereka lakukan sekarang ini dan menemukan mungkin nanti pasangan yang lebih baik untuk menemani apapun yang mereka akan jalani. Dan kalau melihat mereka ini tinggal bersama, saya pikir sih akhirnya mereka ini lebih memilih untuk mengalah daripada diteruskan, terus ini nggak menuju kemana-mana. Ya sudahlah, kita berpisah agar mereka masih tetap menjadi teman. Saya pikir setelah perpisahan nanti, kita akan tetap melihat mereka ini akan berjumpa, akan bersama. Bahkan beberapa bisnis mungkin akan dikerjakan bersama. Saya pikir ini masih akan tetap menjadi sebuah hubungan baik yang akan terus terbina. Dan mereka berdua akan menemukan pasangan yang terbaik untuk mereka masing-masing. Dan kalau ternyata sampai di sini terus kemudian ditanya, kenapa kok tiba-tiba harus harta gono gini ini dibicarakan dan sebagainya? Kalau saya pikir di sini adalah karena ya kembali lagi itu tadi, karena mereka ini tidak punya permasalahan, akhirnya mereka ini saat berpisah harus dipisah harta-hartanya. Artinya kalau memang harus dipisah, selama ini berarti disatuin. Artinya juga selama ini mereka tidak pernah punya pikiran untuk berpisah. Ini yang tadi saya katakan, dari awal mereka bareng, mereka berniat bareng, sampai akhirnya terus sampai ini terjadi, akhirnya mereka harus berpisah. Ya terus harus diurus, karena selama ini saya yakin itu masuk ke rekening yang sama dan itu harus dipisahkan. Dan jika melihat ini bukan artinya mereka punya permasalahan, tapi artinya mereka memang tidak pernah berencana untuk berpisah dan sayangnya ini terjadi. Dan kalau ditanya di sini, saya sih akan melihat bahwa kalau Raidennya ini akan menjalani kesibukannya dan mungkin nggak akan menikah dalam waktu yang agak lama. Dia nanti akan menemui beberapa pasangan lagi berikutnya, dan saya pikir dia juga nggak akan terlalu dirubah kehidupannya dengan adanya hal ini tadi. Tapi Tias akan seperti apa? Nah, setelah melihat rentetannya, ini menambah satu deretan lagi yang akan, wah, Tias ini cewek yang paling banyak mantannya, berarti sekarang nambah mantan suami. Artinya kita bisa lihat bahwa ya memang dia nggak akan cepat juga. Dia akan lebih, kalau saya bilang, memiliki satu waktu untuk melihat ke dalam dirinya, mencari tahu siapa yang terbaik untuknya. Dia akan menjadi satu figur yang akan lebih sabar, seperti kartu The Temperance ini tadi, mencoba untuk menemukan apa yang terbaik. Dan kalau saya pikir di sini, siapa yang akan baik untuk Tias? Kalau melihat Temperance ini artinya juga berarti kedewasaan. Ini adalah orang yang usianya jauh di atasnya. Dia bukan seorang artis atau talent atau seorang public figure. Dia mungkin adalah seorang pengusaha nanti. Dan saat menikah pun saya pikir nanti aktivitasnya juga akan berkurang. Dia nggak akan sering main sinetron atau FTV seperti sekarang. Dan dari situ dia akan cepat memiliki keturunan. Dan dari situ juga nanti kalau saya pikir akan melanggengkan pernikahan mereka sampai kapanpun nanti. Dan semoga ini terjadi juga untuk kalian semua yang memiliki hal yang sama. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah perpisahan itu bukan sesuatu yang selalu buruk. Betul, itu adalah satu hal halal yang paling dibenci oleh Tuhan menurut Islam. Tetapi jika ini memang harus terjadi, dibandingkan dengan bersama tapi malah akan terlalu banyak hal negatif yang akan dialami, ini mungkin memang satu hal yang harus dijalankan. Tapi ingat, sebelum berpisah, sebelum menikah, apapun jika ternyata memiliki keraguan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya bukakan kartu untuk kalian semua, dan semoga apapun yang bisa saya tunjukkan akan menjadi sebuah pertimbangan untuk melangkah menuju ke masa depan yang kalian inginkan. Sampai jumpa, terima kasih dan salam.